Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelie Raharis Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode non-parametrik dengan melalui aplikasi C Kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran adik-adik adalah dapat menerapkan metode statistik non-parametrik dan tentu saja dapat melakukan perhitungan metode statistik non-parametrik secara tepat. Nah, secara pendahuluan saya ingin menjelaskan bahwa beberapa pertemuan sebelumnya itu kita sudah banyak membahas pengujian statistik yang bentuk populasinya atau besaran populasinya sudah diketahui. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk uji non-parametrik itu biasanya dipaparkan sebagai uji yang tidak membutuhkan asumsi mengenai bentuk populasinya. Nah, di mana asumsinya adalah populasi harus normal, itu juga tidak diperlukan dalam pengujian non-parametrik ini. Salah satu uji yang digunakan adalah uji ketepatan perkiraan, di mana ada yang frekuensi harapan setara dan frekuensi harapan yang tidak setara. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan frekuensi harapan setara, di mana pada bagian ini uji ketepatan perkiraan atau goodness of fit itu merupakan salah satu uji statistik yang paling lazim digunakan dan dianggap bahwa pada kasus tersebut frekuensinya setara. Nah, tujuan dari adanya uji ini adalah membandingkan suatu distribusi yang teramati dengan distribusi yang diharapkan atau diperkirakan, namun secara setara, kembali lagi setara ya adik-adik. Untuk rumus uji statistik C-square adalah X pangkat 2 sama dengan penjumlahan F0 kurang FE pangkat 2 dibagi FE. Dengan K-1 adalah derajat kebebasan di mana K merupakan jumlah kategori. F0 sendiri merupakan frekuensi yang diamati dalam kategori tersebut dan FE merupakan frekuensi harapan untuk kategori tersebut. Nah, untuk karakteristik C kuadrat itu adalah nilai C kuadrat tidak pernah negatif adik-adik dan terdapat distribusi C kuadrat untuk 1, 2, 3 dan seterusnya derajat kebebasannya. Nah, distribusi C kuadrat kemencengannya positif. Untuk membaca tabel C kuadrat nanti akan kita pelajari di dalam slide ini juga akan saya singgung sedikit kepada adik-adik bagaimana membaca tabel C kuadrat, tapi pada dasarnya membaca tabel C kuadrat itu hampir sama dengan tabel T, jadi nanti akan ada N-1 untuk mendapatkan DF-nya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Mr. X adalah manajer pemasaran untuk suatu produsen kartu olahraga di mana ia berencana untuk menjual satu seri kartu dengan gambar dan statistik para pemain baseball yang telah pensiun. Nah, salah satu masalahnya adalah pemilihan para pemain tersebut. Jadi, para pemain kartu baseball di kota M minggu lalu. Nah, dia mendirikan sebuah loket kemudian menawarkan ada 5 pemain. Nah, pada saat penutupan ia menjual total sejumlah 120 kartu yang terjual dan itu ditunjukkan dengan pemain A terjual 13, B 33, C 14, D 7, E 36 dan F 17. Nah, kita ditanya, dapatkah kita atau ia menyimpulkan bahwa penjualan kartu setiap pemain itu tidak sama? Dan kalau demikian, dengan menggunakan tingkat signifikansi bagaimana hasilnya? Nah, sekarang dalam melakukan perhitungan ini, tahap awal yang akan kita lakukan adalah seperti biasa menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian tentukan tingkat signifikansinya, kemudian lakukan pilihan uji statistik tolak Hanel jika dan segala macam, kemudian melakukan perhitungan dan yang terakhir baru kita simpulkan. Oke, sekarang kita mencoba untuk menjawab pada bagian H0 dan H1. Untuk H0-nya berarti tidak ada perbedaan antara kelompok frekuensi pengamatan dengan yang diharapkan, dan untuk H1-nya adalah ada perbedaan antara kelompok frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat bahwa alfanya itu adalah 0,05, alfa 0,05, kemudian DF-nya seperti yang saya sampaikan tadi N-1,
dalam artian kalau yang ini K kurang 1, K-nya itu kita ada jumlahnya untuk pengamatan ada 6, kan pemainnya ada 6 ya adik-adik. 6 kurang 1 berarti ada 5. Nah, dari sinilah nanti adik-adik mencari di dalam tabel. Di dalam tabel chi-square untuk alfa 0,05 atau 5% dengan DF-nya 6 kurang 1 atau 5, dan kemudian akan diperoleh hasil berupa, kita coba lihat. Nah, ini untuk tabel chi-square-nya. Tabel chi-square-nya berarti kalau kita 0,05 berada di sini adik-adik, kemudian untuk DF-nya tersebut adalah 5, maka yang diperoleh adalah 11,070. Jadi chi-square-nya adalah 11,070. Artinya kita akan membuat signifikansi tolak H0 jika chi-square hitungnya, yang chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabelnya, yaitu 11,070. Nah, dari sini nanti kita mulai menghitung. Nah, ini di hadapan adik-adik ada yang namanya jumlah kartu terjual. Jumlah kartu terjual itu merupakan soal kita tadi, 13, 33, 14, 7, 36, 17. Totalnya 120. Sedangkan kartu yang diharapkan seperti yang kita bahas di awal bahwa kita bahas soal frekuensi setara, maka jumlah kartu yang dia sampaikan tadi terjual 120 dibagi dengan 6 pemain, maka diperolehlah masing-masingnya 20 gitu ya. Jadi F0-nya sudah ada, FE-nya adalah 20 per pemain. Nah, dari hal tersebut sekarang kita mulai menghitung F0 kurang FE terlebih dahulu, berarti 13 kurang 20 min 7. Min 7 dikali min 7 berarti berapa? 7 kali 7 49. Nah, 49 ini dikurang dengan FE, dibagi dengan FE. 49 bagi 20 berarti 2,45. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti 33 kurang 20, 13. Pangkat 2 berarti berapa? 169 dibagi dengan 20, FE-nya 8,45. Nah, next. 14 kurang 20 berarti berapa? Min 6. 6 kali 6, min 6 kali 6, 36. 36 bagi 20, 1,8. Next. Min 7 kurang 20 berarti min 13. Min 13 kali min 13 berarti 169. Berarti di sini berapa? 8,45. Oke. Kemudian di sini 36 kurang 20 berarti 16. 16 kali 16 256. Kemudian berapa di sini? 12,8. 17 kurang 20 berarti min 3. Min 3 kali min 3 dapat 9. Berarti ini 0,45. Nah, kalau kita total nih ya, hasilnya adalah 34,40. Jadi chi-square-nya adalah 34,40. Nah, sebelum itu saya juga mau ingatkan, harusnya total ini 0 ya adik-adik. Harusnya 0 ya. Dan ini memang hasilnya 0. Kalau adik-adik mau ngecek nanti lihat ini apakah hasilnya 0. Nah, sekarang kita kembali lagi, berarti chi-square kita adalah 34,40. Nah, tadi kita bilang tolak H0 jika
chi-square hitungnya besar dari 11,070. Sedangkan kita itu mendapatkan chi-square-nya 34,40. Artinya ini besar dari 11,070. Artinya lagi kesimpulan kita adalah tolak H0. Tolak H0. Nah, setelah itu kita baru menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan kartu yang terjual untuk setiap pemain sama banyaknya. Karena kita menolak H0. Gitu ya. Jadi ada perbedaan. Makanya kita sampaikan boleh disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kelompok frekuensi yang diamati dan yang diharapkan, atau adik juga sampaikan kecil kemungkinan kartu yang terjual untuk setiap pemain sama banyaknya. Nah, berikut adalah contoh soal untuk adik-adik kerjakan. Kemudian lanjut kita ke uji ketetapan perkiraan untuk frekuensi harapan yang tidak setara. Ini beda dengan tadi adik-adik. Bedanya adalah di sini kita lihat AHA melaporkan informasi berikut mengenai jumlah warga negara lansia yang dirawat di rumah sakit selama periode 1 tahun, di mana nih lihat ya, ada 40 tidak dirawat 31 kali, 22 kali, dan 10 itu 3 atau lebih. Sedangkan kata survei di tempat tinggal kota C, sebuah komunitas itu mencurahkan perhatian untuk warga lansia. Dia menyatakan bahwa ada 55 orang yang tidak dirawat dalam 5 tahun terakhir, 50 orang dirawat di rumah sakit, 32 orang untuk yang 2 kali, sisanya itu dirawat 3 kali atau lebih dari 150 ini. Nah, dapatkah kita menyimpulkan bahwa survei kota C-nya ini konsisten dengan yang AHA dengan tingkat signifikansinya 0,05? Nah, untuk ini adik-adik yang kita punya itu adalah data ini ya, 55, 50, 32, kemudian berapa lagi? 150 kurang dengan 55, 50, 32. 13 ya, 13 itu adalah F0-nya. Sedangkan FE-nya kita belum ketemu. Nah, FE-nya itu berdasarkan persentase ini. Jadi 40% kali 150, 30 kali 150, 20 kali 150, begitu seterusnya. Nah, jadi kita mulai dulu step by stepnya ya. Yang pertama kita tentukan H0. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan antara survei kota C dengan AHA-nya. Dan untuk jumlah perawatan di RS dan H1 ada perbedaan antara hal tersebut ya, survei C dan AHA. Nah, alfa kita adalah 0,05. Kemudian DF kita itu adalah N kurang 1 ya, atau K kurang 1, salah saya, K kurang 1, yaitu 4 jumlah perawatan. Kan ada yang 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 atau lebih, berarti ada 4 kurang 1 berarti 3. Sekarang silahkan buka tabel chi-square-nya, maka akan ketemu bahwa untuk nilai chi-trouble-nya adalah 7,815. Jadi kita akan menentukan bahwa tolak H0 jika chi-square tabel, chi-square hitung besar dari 7,85 yang chi-square tabel. Nah, sekarang kita hitung. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ini yang adik-adik temui di depan. Yang ini FE itu adalah perkalian antara 40 dengan 150, begitu seterusnya ya. Jadi kalau ini berarti harusnya ini totalnya 150 ya. 40 berarti 60, yang ini 45, yang ini 30, yang ini 15. Nah,
Sudah selesai, sekarang kita tinggal menghitung seperti yang dilakukan tadi ya. Jadi F0 FE 55 kurang 60 min 5. Berarti ini 25. Kalau 25 kemudian dibagi dengan si FE. FE-nya berapa? 60. Berarti ini 0,4167. 4167. Kalau 2 belakang koma juga nggak apa-apa ya adik-adik, lebih baik malahan. Kemudian 50 kurang 45, 5, 25. 25 ya. 25 kemudian dibagi 45, berarti 0,56. Kemudian ini lagi 32 kurang 30 min 2, 2 kali 2 4, 4 bagi 30 0,133. Nah next, ini min 2 juga, berarti ini 4 bagi 15 berapa? 0,27. Hasilnya berapa? 1,3723. Nah inilah X pangkat 2 atau C square-nya. Maka kalau kita hubungkan ke yang tadi, kita sebutkan bahwa tolak H0 jika X kuadrat atau C square-nya besar dari 7,815, kita punya 1,372. 1,372. Berarti dia kecil dari 7,815. Berarti kita apa? Terima H0-nya. Kalau terima H0 berarti memang ada perbedaan antara survei C dengan AHA gitu ya. Nah, untuk soal ini yang adik-adik kerjakan, enaknya ini sudah ada H0 H1-nya. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.